Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yahoo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saya menyiapkan khotbah ini sejak beberapa hari yang lalu, saya teringat satu pertanyaan yang sering diulang-ulang ketika saya masih berada di Jogja dan sering mendengar radio rohani. Ada salah satu penyiar yang selalu menyampaikan pertanyaan ini hampir setiap kali ia menyampaikan siarannya. Pertanyaannya sederhana, yaitu sudahkah engkau mengasihi orang lain hari ini? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Itu terus diulang setiap kali ia siaran. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, lalu saya teringat pertanyaan itu dan berpikir bahwa pertanyaan ini pertanyaan sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Sederhana menanyakannya atau mengucapkannya, tetapi melakukannya ini luar biasa. Ini dalam karena mengingatkan kita soal apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan ini yang menjadi tema kita pada pagi hari ini adalah kasih sebagai perintah baru. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kasih sebagai perintah baru. Mungkin Bapak Ibu berkata, aduh Pak, ini kan baru pagi-pagi nih Pak. Tadi pagi bangun, mandi, sarapan, lalu buru-buru berangkat ke gereja. Jadi kalau saya ditanya pagi ini, sudahkah Anda mengasihi orang lain? Ya saya belum sempat Pak mengasihi. Kan pagi-pagi, baru pagi-pagi belum selesai satu hari. Oke, baik. Pertanyaannya saya tingkatkan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain minggu ini? Sudahkah Anda mengasihi orang lain bulan ini? Sudahkah Anda mengasihi orang lain tahun ini? Yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Kita akan bertanya, oh Tuhan, sungguhkah aku sudah mengasihi orang lain atau belum? Dan kalau sudah, seberapa banyak aku telah melakukan? Kasih ini bukan hanya himbauan, bukan hanya ajarkan yang apabila kamu melakukan, ya lakukan sesuatu kamu. Bukan hanya sekedar dihimbau, diajar, tapi ini perintah. Yang namanya perintah boleh ditolak atau enggak? Kalau menolak biasanya ada sanksi. Kalau murid-murid dikasih perintah, kalau menolak ada sanksi. Ini perintah, mengasihi ini adalah perintah. Bukan sekedar ajakan atau himbauan, tapi ini perintah sebagai orang Kristen. Lalu pertanyaannya dari tema ini, kenapa ini disebut sebagai perintah baru? Bukankah kasih ini sudah ada lebih dulu? Ketika kita misalnya lihat di dalam perjanjian lama, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, di sana dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu di dalam Imamat 19 ayat 18b dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan di dalam ke-10 hukum Taurat yang diajarkan setiap hari kepada orang Israel, di sana juga bicara soal kasih. Hukum Taurat yang pertama sampai 4 itu bicara soal kasih manusia kepada Allah. Dan hukum Taurat ke-6 sampai 10, 5 sampai 10 itu bicara soal bagaimana manusia mengasihi sesamanya manusia. Oh, ini sudah ada. Ajaran-ajaran mengasihi ini sudah ada sebelumnya. Tetapi kenapa Yesus sekarang bicara kepada murid-muridnya dan kepada kita pada hari ini, kasih ini perintah baru? Lalu unsur barunya di mana? Itu kan harus kita tanya.
Loh, kenapa dibilang kasih adalah perintah baru? Lalu hal yang barunya di mana? Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal baru yang menjadi perenungan murid-murid Yesus waktu itu dan sekarang kepada kita hari ini. Yang pertama adalah kasih sebagai perintah baru. Ini bicara soal standar. Tolak ukur mengasihi, standar kita mengasihi. Dalam perintah yang lama itu, standar mengasihi itu adalah mengasihi dirimu sendiri. Dan itu betul, tidak salah. Tetapi Yesus saat ini meletakkan standar itu lebih sempurna lagi, bahwa mengasihi itu bukan hanya seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri, tetapi bagaimana Kristus mengasihi engkau. Itu yang tadi kita baca di dalam ayatnya yang ke-34. Bisa naik Aris, kita baca ulang lagi. Ayat 34, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Standarnya bukan lagi soal standar kita mengasihi diri kita. Kenapa? Ternyata manusia mengasihi dirinya sendiri itu standarnya macam-macam, beda-beda. Ada orang yang betul-betul mengasihi dirinya, sehingga ketika ia diminta mengasihi orang lain, ia mengasihi seperti ia mengasihi dirinya itu, yang bagus itu, yang benar itu. Tapi jangan lupa, ada orang yang tidak peduli dengan dirinya sendiri, sehingga ketika ia diminta mengasihi orang lain, maka ia mengasihi dengan ketidakpeduliannya itu. Dia bilang, ya gimana saya bisa mengasihi orang lain? Mengasihi dirinya saja tidak bisa. Alias ia mengasihi dalam ketidakpeduliannya, dan dia berpikir ia berlaku benar. Ya saya mengasihi diriku kok, seperti ini aku mengasihinya. Aku tidak peduli dengan diriku, aku tidak peduli dengan kesehatanku. Maka kalau aku mengasihi dengan ketidakpedulian, ya itu standarku. Anak muda yang hobinya minum minuman keras, ia mengasihi dirinya, pikirnya memuaskan nafsunya, memuaskan dirinya dengan minuman keras. Lalu ketika ia mengasihi teman-temannya, apa yang dia lakukan? Ngajak, ayo kita minum-minum. Yaitu standar dia mengasihi dirinya, memuaskan keinginan dirinya, jadi dia juga mengajak orang lain berlaku hal yang sama. Yang dia pikir, dia cara aku mengasihi diriku, meminum, mabuk-mabukan, dan aku mengasihi dia. Anak-anak yang suka merokok, ia pikir mengasihi dirinya adalah memuaskan keinginannya merokok. Bangga, keren loh. Dia pikir bang. Lalu apa yang lakukan ketika kita mengasihi teman-teman? Ia ngajak, ayo mari merokok. Ditawarkan rokok satu-satu. Yaitu mengasihi menurut versi dia. Dia tidak tahu bahwa merokok itu membunuhmu. Merokok itu merusak kesehatan, merusak diri. Standar mengasihi sekarang Yesus meletakkan di dalam kesempurnaan bahwa mengasihi itu seperti Kristus mengasihi engkau. Manusia masih banyak keegoisannya. Ketika mengasihi seringkali disertai dengan hal-hal yang tersembunyi di dalam dirinya, ketidaktulusan, tidak ikhlas. Tetapi Yesus mengasihi dalam kesempurnaan dengan penuh ikhlas yang disebut dengan kasih agape. Kasih tanpa syarat, unconditional love. Kasih yang abadi, everlasting love. Manusia, ya kalau kau mengasihiku, aku kasih kau. Tapi kalau kau tidak mengasihiku, ya aku balas juga. Kan itu kadang-kadang. Yesus berkata, sekarang standarnya kasihilah sesama manusia seperti aku mengasihi dirimu. Kasih yang penuh pengorbanan, sacrifice. Jadi Yesus itu penuh pengorbanan. Ini standar. Kasih yang baru, kasih sebagai perintah baru ini, Yesus meletakkan standar yang baru bagi murid-murid waktu itu. Mereka masih belum tahu bagaimana Tuhan mengasihi mereka.
mereka dengan standar itu. Mereka hanya berpikir soal bagaimana aku mengasihi diriku sendiri menurut standarku. Sekarang Yesus menyempurnakannya. Betul, engkau mengasihi menurut dirimu sendiri seperti engkau mengasihi dirimu, tapi catatannya kasihmu yang benar itu bukan kasihmu yang tidak peduli pada dirimu sendiri. Dan sekarang supaya ini lebih sempurna, tirulah sebagaimana Kristus mengasihi engkau dengan kasih yang sempurna, kasih yang tulus ikhlas, kasih yang abadi, dan ini harus engkau lakukan. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, maukah engkau mengasihi dengan standar Kristus mengasihimu? Amin. Berat. Maukah engkau mengasihi sesamamu manusia dengan standar Kristus mengasihi engkau? Amin. Saya ingin sekali lagi bertanya, maukah engkau mengasihi sesamamu manusia dengan standar Kristus mengasihi engkau? Amin. Kita harus sadari bahwa ini memang berat, tapi berusaha. Mari kita berusaha. Tuhan tidak menuntut kita melebihi dari kemampuan kita, tetapi kita harus senantiasa berusaha. Jangan mencoba mencari pembenaran diri sendiri. Itu yang pertama, soal standar mengasihi. Lalu apa hal yang baru yang kedua? Hal yang baru yang kedua adalah soal subjek. Siapa yang mau kita kasihi? Ini soal sesama. Sesungguhnya di dalam perintah yang lama itu sudah betul. Kasihilah sesamamu manusia. Persoalannya, cara mereka memahami sesama ini sempit. Aku mengasihi sesamaku manusia, yaitu betul-betul sesamaku yang sama dengan aku, sesuku dengan aku, sesama orang Yahudi, yaitu kasih. Di luar itu kafir. Jadi kalau kita sering mendengar orang Yahudi itu kalau bertemu orang Samaria mereka tidak peduli itu, ya karena mereka berpikir sesama aku itu ya sesama orang Yahudi. Di luar itu aku tidak mau lagi. Yaitu kafir. Tahu bakal dari habaero. Ya anaknya si pagelekeku, satu rumpun denganku, satu marga denganku, satu daerah denganku, kukasihi. Karena mereka sesamaku. Tapi kalau di luar itu enggak. Yesus mau membarui ini, menyempurnakan ini, atau lebih tepat meluruskan ini, bahwa sesamamu manusia itu adalah sesamamu dalam pengertian yang lebih luas, tanpa sekat-sekat. Siapa sesamamu? Dia sesama ciptaan. Entah dia satu suku denganmu, satu bangsa denganmu, itu bukan persoalan. Ini adalah soal bagaimana engkau memandang orang lain, bagaimana engkau mengasihi sesamamu dalam pengertian engkau sama-sama sebagai ciptaan Tuhan. Mengasihi sesama tanpa diskriminatif, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Oh, aku mengasihi anak-anakku karena dia laki-laki, pada perempuan enggak. Oh, jangan begitu. Tanpa diskriminatif. Dalam hal usia, engkau mengasihi orang yang lebih tua, tetapi engkau tidak mengasihi orang yang lebih muda misalnya. Atau engkau mengasihi orang yang lebih kaya, dan engkau mengabaikan orang miskin. Ini praktek yang tidak betul. Yesus berkata bahwa kasihilah sesamamu tanpa diskriminatif itu. Ingat, Allah ketika Ia mengutus Yesus Kristus memberikan penyelamatan itu ditawarkan kepada semua orang, siapapun, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan itu tidak di dalam Galatia 3 ayat 28 dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus
Yesus. Kamu satu, sama-sama ciptaan. Bahwa kita beda-beda ya. Wajahnya beda, warna kulit beda-beda. Meskipun satu suku, kita beda marga. Kita memiliki berbagai perbedaan, banyak. Entah itu fisik, entah itu pemikiran dan lain hal. Tetapi mengasihi sesama ini, abaikan semua perbedaan-perbedaan itu. Kasihilah tanpa diskriminatif. Kasihilah dengan standar Kristus bahwa mengasihi itu kepada semua orang. Ini hal baru. Bagi mereka waktu itu ini hal baru, dan saya pikir mungkin bagi kita juga ini menjadi hal baru. Yang kadang-kadang kita mungkin selama ini masih mengasihi ya sebatas siapa yang aku sukai, siapa yang sama denganku itu yang aku kasihi. Tetapi sekarang pagi ini kita diingatkan, kasih sebagai perintah yang baru itu yang benarnya adalah mengasihi kepada siapapun tanpa diskriminasi. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang baru? Ini yang ketiga. Apa yang baru dari perintah mengasihi ini? Kalau tadi yang pertama soal standar, yang kedua soal subjek, yang ketiga soal identitas. Apa yang menjadi tanda identitas kekristenanmu, kekristenan kita? Dengan kalung salib bukan? Dengan Alkitab yang engkau bawa setiap hari misalnya? Atau dengan rumah yang dikasih simbol-simbol Alkitab dan ayat-ayat suci? Itukah identitasmu sebagai orang Kristen? Itu tidak salah. Tapi ada yang lebih baik dari itu, yang lebih substansi dari itu, yaitu bagaimana engkau memiliki kasih. Ini soal identitas. Orang Kristen harus dikenal karena kasihnya. Bahwa engkau boleh kok, tidak dilarang memakai kalung salib, gelang-gelang salib dan segala macam. Tapi lengkapi, sempurnakan itu dengan kasihmu. Ini identitas, tanda dirimu bahwa engkau memiliki kasih. Ini yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-35. Kita baca sekali lagi, ayat 35. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Ada orang senang dikasihi, tapi gak mau mengasihi orang lain. Mungkin engkau tidak bisa membalas orang si A mengasihimu, si B tidak bisa membalasnya kepada si A. Tapi B ini masih bisa meneruskan kasih itu kepada C, D, E, F dan seterusnya. Saling mengasihi ini identitas kita, tanda diri kita. Yesus berkata, ya ini kalau engkau murid-murid itu, engkau harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan hanya sekedar simbol. Dan ini telah dibuktikan, dipraktikkan oleh jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula di bawah tekanan yang luar biasa, mereka dikejar-kejar hendak dibinasakan, lalu mereka saling menguatkan, saling mendukung dengan kasih yang sempurna. Mereka saling mengasihi, dan apa yang mereka rasakan? Mereka kuat menghadapi berbagai pencobaan dan percobaan pembunuhan terhadap kelompok mereka. Dan orang-orang di luar mereka tahu, meskipun jumlah mereka sedikit, tetapi mereka dikenal karena kasih mereka terhadap satu dengan yang lain. Di dalam kelompok mereka, di dalam komunitas mereka, tidak ada yang kekurangan. Karena di antara mereka selalu ada yang menjual harta miliknya untuk menjadi milik bersama. Ada orang lapar, mereka membeli makan bersama-sama dan mereka makan supaya tidak ada yang kelaparan di antara mereka. Ini kondisi mereka waktu itu sangat memprihatinkan. Mungkin sekarang kita tidak harus memberi makan kepada semua orang di sini karena kita sudah bisa memberi makan sendiri-sendiri. Tetapi mungkin ada hal yang lain. Bagaimana kita memiliki identitas
di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6. Bahwa mengasihi itu bisa juga dalam hal sikap hidup, yaitu soal kesabaran. Kalau engkau datang ke sini, lalu tadi engkau marah-marah misalnya karena engkau senggolan di jalan dengan orang di jalanan, hati-hati. Kalau engkau tidak sabar, berarti engkau belum sungguh-sungguh memiliki kasih. Paulus berkata kasih itu adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak iri pada apa yang dimiliki orang lain, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Meskipun kadang-kadang menegakkan kebenaran ini, engkau juga harus siap-siap dimusuhi. Tidak apa. Engkau bersukacita ketika engkau bisa menyatakan yang benar. Meskipun orang lain memusuhi, tidak apa-apa. Itu kasihmu. Dan ini yang Tuhan kehendaki. Bahwa kasih ini harus menjadi identitas kita, tanda diri kita. Kalau kita masih suka marah-marah, hati-hati. Perbaiki diri. Mari kita tingkatkan soal batas sabar. Kalau di internet kita bilang sumbunya diperpanjang, jangan sumbunya pendek, dikit langsung marah. Ini saya sendiri juga melatih diri. Bagaimana supaya meningkatkan sumbunya ini, jangan cepat marah. Ya, bagaimana kita memperpanjang sumbu kita ini supaya kadang-kadang kita disakiti dan secara manusia pengen banget membalas, pengen banget ini, aku mau balas orang. Tapi ya, saya sebagai orang Kristen, di mana kasihku? Kalau aku membalas, sama saja dong aku dengan dia. Ini juga soal identitas. Bagaimana kasih itu hadir di dalam sikap hidup kita, soal memiliki yang namanya kesabaran, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan berbagai hal yang barusan tadi saya sampaikan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kasih ini bukan hanya diucapkan, tetapi kasih ini dilakukan. Saya menutup ini dengan satu cerita. Ini cerita ya, cerita. Seorang ibu memiliki 3 orang anak. Si ibu ini sedang sibuk memaking sesuatu karena ada barang yang harus dikirim segera. Lalu dia melihat anak-anaknya 3 orang duduk di ruang tamu, yang satu sedang membaca-baca buku cerita, yang satu main game, yang satu ya sibuk dengan dirinya sendiri, sudah besar-besar. Anggaplah mereka ini usia-usia sekolah SMA. Lalu ibunya bilang, anak-anakku, aku sangat mengasihi kalian. Lalu anak pertama bilang, iya Bu, aku juga sangat mengasihi ibu. Sama Bu, aku juga sangat mengasihi ibu. Anak yang kedua bilang, Bu, aku juga Bu, aku sangat mengasihimu. Aku sama seperti kakakku, aku juga mengasihimu. Lalu anak yang ketiga, anak yang musuh juga tidak mau kalah. Dia datang pada ibunya, mengeluh ibunya dan berkata, aku juga mengasihimu sama seperti kakak-kakakku. Sama seperti abangku yang pertama, abangku yang kedua, saya juga sangat mengasihimu. Lalu ibunya bilang, oh ya anakku, terima kasih, kita harus saling mengasihi. Setelah ia menyelesaikan paketnya itu di packing, dan karena masih ada pekerjaan lain, lalu ibunya bilang pada anak-anaknya, nak, sekarang saya butuh satu dari antara kalian untuk mengantarkan paket ini segera, karena ada kerabat yang membutuhkannya. Lalu anak yang pertama bilang, Ma, aku gak bisa, aku lagi membaca, ini belum selesai, ceritanya masih banyak nih, aku belum selesai, jangan aku ya Ma. Anak kedua, ibunya lihat anak kedua tanpa bicara, lalu anak kedua bilang, Ma, ini gamesnya nih masih belum selesai nih, udah mau menang nih, jangan diganggu dulu Ma, aku masih sibuk nih main game nih, gak bisa, apalagi di luar tuh hujan, jadi maaf ya Ma, aku gak bisa nih, aku masih sibuk nih. Anak yang ketiga, diam-diam dia mengambil kunci motornya karena di luar masih hujan. Dia mengambil jas hujannya dan dia bilang pada mamanya, Ma, mana paketnya? Biar aku kirim sekarang. Mamanya bilang, nah, itu masih hujan, gak apa-apa. Gak apa-apa kan tidak terlalu deras. Lagian ini harus dikirim sekarang ya Ma. Iya, ini penting sekali, harus dipakai dan Mama gak bisa ngantar karena ada yang Mama punya. Oh iya.
Lalu dia pergi. Siapa yang mempraktekkan kasih? Anak yang pertama? Anak yang kedua? Ketiga? Yes. Kasih itu bukan hanya diucapkan, tetapi juga dipraktekkan. Maukah engkau mengasihi sesamamu manusia dengan sungguh-sungguh seperti Kristus mengasihimu kepada siapapun? Dan itu dilakukan, bukan hanya diucapkan. Amin. Tanyakan selalu dirimu setiap menjelang tidur. Tanyakan dengan formula yang lebih ke diri. Sudahkah aku mengasihi orang lain hari ini atau belum? Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafal. Ayat 34 dan 35 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yang jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.